warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RPP saya akan saya presentasikan. Nama sekolah SD Negeri 1 Kupen, Pringsura Temanggung, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5 semester 2, pembelajaran 6, mari belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un, materi pokok makna kandungan Surah Al-Ma'un, alokasi waktu 4 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melaksanakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'un. Dengan melaksanakan model pembelajaran Problem-Based Learning, peserta didik dapat menganalisis arti dari Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Dengan melaksanakan model pembelajaran Problem-Based Learning, peserta didik dapat menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian materinya saya lewati. Yang F, pendekatan model strategi dan metode pembelajaran. A, pendekatan student learning. B, model pembelajaran discovery learning dan problem-based learning. C, strategi group learning, individual learning. D, metode pembelajaran ceramah plus and drill. Media, alat dan bahan pembelajaran, media PowerPoint, video WiFi. 2, alat LCD laptop speaker. 3, bahan informasi terkait materi dari berbagai sumber, misalnya dari internet. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, orientasi. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin berdoa untuk memulai pembelajaran. 3, peserta didik membaca surah pendek sebagai pembiasaan. 4, menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. 5, guru mengecek kehadiran peserta didik. 6, peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat dan bahan untuk mengikuti pelajaran. Apersepsi, guru mengaitkan materi, tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi kisah Abu Sofyan. 2, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Guru memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari makna kandungan surah Al-Ma'un. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Guru memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu dengan memberikan tentang KIKD, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Guru membagi kelompok belajar. Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Kemudian pada tahap mengamati, peserta didik membaca Quran Surah Al-Ma'un dan mencermati artinya. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Tahap menanya, peserta didik menanya arti bacaan Surah Al-Ma'un. 2, peserta didik mengajukan pertanyaan terkait makna yang terkandung dalam Surah Al-Ma'un. Tahap menalar, mendiskusikan alasan mengapa surah ini diawali dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2, peserta didik mendiskusikan sikap terpuji yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Ma'un. Secara bergantian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lainnya memperhatikan dan menyimak serta memberikan tanggapan. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan dari masing-masing kelompok. Pada tahap mencoba, peserta didik berkelompok kembali mendiskusikan sikap terpuji yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Ma'un. Secara bergantian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lainnya memperhatikan dan memberikan tanggapan. Guru memberikan penjelasan tanggapan, tambahan, dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut. Pada tahap komunikasi, peserta didik menyebutkan pesan-pesan mulia yang terkandung dalam surah Al-Ma'un bersama-sama dengan benar. Peserta didik melakukan kegiatan rutin yang mencerminkan sikap terpuji, yaitu menghafal Quran surah Al-Ma'un, mengerjakan sholat tepat waktu, dan saling membantu sesama teman. Peserta didik dibimbing guru untuk membahas jawab soal yang telah dikerjakan. Pada tahap kreativitas, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi dan peserta didik diberi evaluasi akhir pembelajaran berupa soal yang harus dikerjakan. Pada tahap penutup,
Guru memberikan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan dan perbaikan langkah selanjutnya. Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom "Insya Allah aku bisa" dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Ini merupakan kegiatan mandiri siswa. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau berkomunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perkembangan kemampuan peserta didik dalam pemahaman makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un di rumah. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan yang terakhir membaca doa penutup majelis taklim. Bagaimana Mbak Mira mengkreasikan bagaimana drill itu menjadi sebuah proses pembelajaran yang menarik? Menurut saya, ketika anak-anak diberikan latihan dengan metode drill, akan menjadi menyenangkan dengan cara berkelompok dengan satu kelompoknya berdiskusi, kemudian dipraktekkan dan hafalannya, kemudian mendiskusikan makna agar mengetahui kandungan apa yang dalam surah Al-Ma'un tersebut. Sekarang, bagaimana cara Mbak Mirat ini untuk membuka pembelajaran? Dengan membaca bersama-sama surah-surah pendek, melihat dari surah-surah pendek itu, bagaimana anak-anak itu mengetahui makna-maknanya, ada rasa penasarannya, kemudian saya berikan contoh satu kisah Abu Sufyan itu agar anak-anak itu lebih terfokuskan pada materi. Untuk student learning dengan drill bagaimana mengintegrasikan? Dengan latihan-latihan yang mungkin bertahap. Pendekatannya Mbak Mira juga pendekatan saintifik. Nah, bagaimana praktiknya pendekatan saintifik dengan drillnya itu? Dari pendekatan saintifiknya, anak-anak mungkin saya berikan pengarahan untuk menganalisa dari materi-materi yang ada pada buku pelajaran. Proses pembelajaran yang HOTS, Higher Order Thinking Skills, itu berarti di mana dalam proses pembelajaran itu? Disajikan narasi, peserta didik dapat menelaah arti Quran Surah Al-Ma'un ayat tertentu dengan benar, Bu. Level kognitifnya C4. Uji baca Al-Quran. Coba Anda perhatikan ayat keempat. Itu non sukun bertemu kob itu bacaan apa ya? Ifa nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf. Ifa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf ifa, diantaranya ta, sa, jim, dal, zal, sin, shin, shod, dho, to, dho, fa, kof, kaf. Kob, itu bacaan apa? Kolkolah sugro, Pak. Udalin nas. Idgham bila gunah, Pak. Saya kira cukup begitu. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.